Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagian-bagian yang telah kita sebutkan tadi ini bukan ditentukan oleh para ulama, bukan pula ditentukan oleh para nabi, namun bagian-bagian itu langsung datang ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk sama-sama kita terus beramal soleh. Terkhusus kita berada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang mulia ini, maka kita perbanyak melakukan amal-amal kebaikan, kita perbanyak melakukan amalan-amalan terbaik, karena disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyami, yakni ayyam al-'ashrah. Jadi tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada amal-amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Mana hari-hari ini adalah ataupun yakni ayyam al-'ashrah, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi kita hari ini berada di hari ketiga dan masuk hari keempat daripada bulan Zulhijjah. Maka perbanyak kita melakukan amal-amal saleh, karena barang siapa yang melakukan amal saleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lanjutan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah." Ya Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasulullah katakan, wala jihadun fi sabilillah, dan tidak pula jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang berjihad, dia berangkat berjihad dengan jiwanya dan juga hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Jadi menunjukkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal saleh yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah, bahkan lebih Allah cintai daripada berjihad di jalan Allah. Kecuali orang yang berjihad, yang keluar dengan jiwanya dan hartanya, lalu dia tidak kembali satupun, maknanya dia syahid di medan pertempuran. Maka ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan pengingat kita agar kita terus melakukan amal-amal kebaikan, baik dengan kita berpuasa, baik dengan kita berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah dan amal-amal saleh yang lainnya. Yang puncaknya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di hari ke-9 Zulhijjah, di mana para jamaah haji mereka berkumpul wukuf di padang Arafah, dan kita di sini mengerjakan puasa Arafah
yang mana keutamaannya juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, bahwasanya keutamaan daripada puasa Arafah itu adalah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka siapa yang tidak ingin meraih keutamaan daripada amalan tersebut? Semua kita ingin, maka berlomba-lomba untuk kita berbuat kebaikan-kebaikan, khususnya di bulan haram tersebut ataupun di 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Dan juga puncaknya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang melakukan ibadah kurban yang mana keutamaannya juga luar biasa. Satu helai rambut itu bernilai daripada hewan kurban yang kita kurbankan, bernilai satu kebaikan. Jadi satu helai rambut bernilai satu kebaikan. Bahkan ada salah seorang sahabat ketika itu bertanya, bagaimana dengan bulunya ya Rasulullah? Rasulullah katakan bahwasanya satu helai rambut dan satu helai bulu itu juga bernilai satu kebaikan. Maka coba kita hitung berapa ribu helai, ya, ataupun tak sanggup kita hitung, ya, bulu daripada hewan kurban yang kita kurbankan. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita berbuat kebaikan-kebaikan, khususnya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, dan secara umum juga ketika kita berada di bulan haram ini juga Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahala kita. Baik, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambung kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam, tentu bicara berkaitan hukum warisan. Di sana kita membincangkan tentang hukum yang detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Nisa ayat ke-7, di sana Allah jelaskan secara global, laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Mimma qalla minhu aw kathur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Kemudian secara rincinya nanti dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176 tentang porsi masing-masing ahli waris. Ada di antara mereka yang mendapatkan bagian 1/2, ada di antara mereka yang mendapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dan sekali lagi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian-bagian yang telah kita sebutkan tadi ini bukan ditentukan oleh para ulama, bukan pula ditentukan oleh para nabi, namun bagian-bagian itu langsung datang ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala, fariidatan minallah. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita bisa melaksanakan pembagian sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka di sana ada nilai ta'abbudi, ada nilai ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada nilai kepatuhan kita selaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga ketika kita membagikan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka tentu harta ini juga bisa menjadi harta yang berkah dan bisa dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi penyelewengan ataupun ada di antara ahli waris yang menzalimi hak daripada ahli waris yang lain, ada di antara ahli waris yang melampaui batas dengan memakan hak saudaranya, maka ini juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Jadi jangan kita anggap sepele ketika kita mengambil hak saudara kita, ketika kita mengambil hak orang lain. Bahkan walaupun hak tanah sejengkal yang kita ambil secara zalim, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, man akhadha shibran minal ardi zulman
barang siapa yang mengambil hak sejengkal tanah secara zalim yang bukan haknya, lalu dia mengklaim itu punya haknya, fa innahu yuqawwiduhu yaumal qiyamati sab'a radin, di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Nauzubillah min zalik. Itu baru tingkat 1 jengkal yang diambil hak saudaranya secara zalim, apalagi sampai bermeter-meter, apalagi sampai berhektar-hektar. Maka ini sungguh jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita anggap remeh sekali lagi tentang permasalahan mengambil hak orang lain. Apalagi ketika dia mau bersumpah, dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain. Dia sumpah, ditaruh Al-Quran di atas kepalanya, lalu dia katakan, sumpah demi Allah saya enggak ambil, padahal ada diambil. Maka ini hati-hati ya. Dalam makna hadis Rasulullah juga disebutkan, barang siapa yang bersumpah atas nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain, maka haram baginya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain. Dia bawa nama Allah untuk memakan hak secara batil, memakan harta secara batil yang bukan haknya dia makan. Bahkan juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ada di antara ahli waris yang memakan harta warisan dengan mempercampur adukan antara yang halal dengan yang haram. Dari satu petak tanah harta peninggalan orang tua, dia tahu di sana ada hak dia, dan dia juga tahu di sana ada hak saudaranya, tapi dia ambil terus hak saudaranya. Dia zalimi hak saudaranya, dia makan semua harta tersebut. Maka ini dia berarti telah mempercampur adukan antara yang halal yang memang di sana ada hak dia, dan juga di sana dia memakan harta yang haram yang menjadi hak milik daripada saudaranya yang diambil secara zalim tadi. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya semua harta yang kita miliki itu pada akhirnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Baik, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ini ada beberapa pertanyaan yang dilayangkan kepada kami, dan mungkin dari pertanyaan-pertanyaan ini juga bisa menjadi solusi dan bisa menjadi jalan keluar dalam permasalahan berkaitan dengan pembagian harta warisan secara Islam ataupun secara syariat, di mana dalam pertanyaan tersebut disebutkan, Ustaz, ada seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, dan almarhum ini tidak punya keturunan, namun dia punya saudara dan saudari kandung. Berarti ahli warisnya ada istri, tidak ada keturunan, tidak ada lagi orang tua, tapi punya saudara dan saudari kandung. Saudara dan saudari kandung daripada almarhum ini terdiri dari 3 perempuan dan 2 orang saudara laki-laki. Jadi semua ada 5 orang saudara dan saudari kandung. Ada 3 perempuan, 2 saudara laki-laki. Dan almarhum juga ada meninggalkan paman kandungnya. Nah, jadi dari pertanyaan yang ditanyakan ini, ahli warisnya ada 3 kelompok, boleh kita katakan. Yang pertama, almarhum meninggalkan seorang istri, kemudian almarhum punya saudara dan saudari kandung yang jumlahnya ada 5 orang, 3 saudari perempuan kandung dan 2 orang saudara laki-laki kandung dengan almarhum, dan juga almarhum meninggalkan paman. Kalau disebutkan paman sini berarti abang ayah daripada almarhum ataupun adik ayah daripada almarhum yang meninggal dunia. Maka
siapa yang berhak dari kasus tersebut dan siapa yang tidak berhak. Baik, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya bicara tentang permasalahan hukum waris berarti kita bicara tentang masalah hak. Dan secara umum dalam pembagian ataupun dalam mempelajari ilmu mawaris ataupun ilmu faraid ini, itu mencakup kepada yang pertama siapa yang berhak, yang kedua siapa yang tidak berhak, yang ketiga berapa kadarnya, kadar pembagiannya, dan yang keempat bagaimana cara pembagiannya. Jadi 4 poin itu saja. Jadi siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, berapa kadar bagi ahli waris yang berhak, dan bagaimana cara pembagiannya. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali dari kasus yang kita sebutkan tadi adalah kita tentukan dulu siapa ahli waris yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Jadi dalam kasus ini ahli waris yang berhak yang pertama adalah istri. Jadi istri termasuk kepada ahli waris yang berhak. Kenapa? Karena adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Dan mereka tidak dipisahkan dengan perceraian. Jadi beda nanti kalau ada kasus orang yang sudah bercerai antara mantan suami dengan mantan istri, itu tidak saling mewarisi. Ya. Karena mereka tidak ada hubungan lagi kalau ceritanya ini mantan. Ya. Tapi yang ketika pasangan suami istri ini diputuskan dengan kematian, kalau dalam bahasa hukumnya itu adalah cerai mati. Jadi cerai mati ini kalau ada yang meninggal di antara mereka, maka ini mereka tetap saling mewarisi satu dan yang lainnya. Jadi dalam kasus tadi adalah istri termasuk ahli waris. Yang kedua, antara saudara dan saudari kandung daripada almarhum. Tadi almarhum yang meninggal dunia ini gak ada keturunan dan gak ada lagi orang tua, tapi dia punya saudara, ada abang, katakanlah ada 2 orang laki-laki dan ada 3 orang adik perempuan daripada almarhum. Dan juga almarhum punya paman. Maka dalam kasus ini yang berhak itu adalah saudara dan saudari kandung daripada almarhum. Sedangkan paman di sini terhalang dengan saudara laki-laki kandung. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita ketahui dan kita lihat mana ahli waris yang berhak, mana yang tidak berhak. Dan seseorang yang tidak berhak itu kenapa? Tadi paman dianggap tidak berhak dalam kasus ini. Kenapa? Karena paman ini terhalang dengan saudara laki-laki kandung. Karena secara hubungan kekerabatannya, siapa yang dekat antara saudara kandung dengan paman? Kan dekat saudara kandung secara hubungan kekerabatan. Maka saudara kandung ini yang laki-laki ini menghalangi paman. Ya. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam kasus tersebut bukan hanya saudara laki-laki kandung saja yang dapat, saudari perempuan kandung juga dapat. Karena ada sebagian orang mengatakan, oh yang dapat hanya laki-laki saja, saudara almarhum yang laki-laki saja, sedangkan yang perempuan tak dapat. Tidak, dua-duanya ini dapat. Dan secara pendalilan, nah kan kita lihat ini dalil untuk istri, kenapa dia dapat bagian porsi faraid dalam kasus tersebut? Karena almarhum yang meninggal tidak ada keturunan, maka untuk istri daripada almarhum dia dapat porsi bagian 1/4. Ya. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Jadi untuk istri dia mendapatkan bagian ar-rubu' 1/4 daripada harta yang ditinggalkan oleh almarhum, jikalau almarhum yang meninggal ini tidak ada keturunan. Kalau ada keturunan, maka untuk almarhum baru dapat bagian 1/8. Jadi ini bagian suami ataupun istri itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12.
Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, untuk saudara laki-laki dan saudari perempuan kandung, ini dua-duanya dapat. Dari mana kita tahu dalilnya? Di dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang permasalahan kalalah. Jadi kalalah ini adalah ketika seorang meninggal dunia, tidak ada keturunan dan tidak ada lagi orang tua, maknanya sudah duluan meninggal. Yang ada hanya saudara dan saudari kandung. Maka dalam surat An-Nisa ayat 176 dijelaskan, wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi kalau seseorang meninggal dunia, meninggalkan ikhwatar rijala wa nisaa, ada saudara kandung yang laki-laki, ada juga saudari perempuan kandung ya, yang perempuan, saudari perempuan ataupun saudari kandung yang perempuan. Jadi mereka berdua ini termasuk ahli waris yang mana pembagiannya lidzakari mislu hadzil unthayain, 2:1 antara saudara laki-laki dengan saudari perempuan. Jadi ini berlaku kaedah 2:1. Bukan berarti yang dapat itu hanya laki-laki saja. Ini sekali lagi kita tekankan, karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 176 tadi, bahwasanya wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa. Jadi ketika seorang meninggal dunia, ada ikhwah, saudara, rijala wa nisaa, baik laki-laki dan perempuan, itu mereka sama-sama dapat, tapi dalam pembagiannya lidzakari mislu hadzil unthayain, berlaku kaedah 2:1. Jadi tadi 1/4 diambil oleh istri, sisanya 3/4, ataupun kalau kita ilustrasikan ada harta katakanlah 400 juta misalkan, berarti 1/4 dari 400 juta 100 juta itu diambil oleh istri almarhum. Sisanya 300 juta lagi itu dibagi untuk 5 orang ahli waris. Keterangannya 3 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Nah, dalam hal ini karena berlaku kaedah 2:1, sehingga yang laki-laki dia mengambil 2 bagian. Berarti seakan-akan jumlah ahli warisnya ini ada 7 orang. Karena kenapa? Setiap laki-laki ngambil 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi 7 semua. Jadi dari sisa 300 juta tadi dibagi 7, itu dapat nilai 1 bagian. Untuk laki-lakinya tinggal dikali 2. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama ya, untuk bagaimana cara pembagiannya. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya seseorang yang akan menyelesaikan berkaitan tentang masalah warisan ini, setidaknya dia harus paham berkaitan dengan bagian masing-masing ahli waris, dan harus paham juga berkaitan dengan siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam permasalahan warisan ini. Contoh misalkan seperti kasus tadi, ada kejadian itu dalam diputuskan permasalahan kasus yang sebagaimana kita sampaikan tadi, yang dapat itu katanya hanya saudara laki-laki saja. Saudari perempuan kandung daripada almarhum mana perempuan, enggak dapat katanya, karenanya ninang ya. Jadi yang dapat hanya laki-laki saja, saudara laki-laki kandung. Nah, ini salah. Jadi kalau ada orang yang menetapkan demikian, berarti dia telah mengharamkan hak terhadap ahli waris yang berhak. Ini hati-hati juga. Jadi bagi orang yang tidak faham berkaitan dengan permasalahan faraid ini, jangan sembarangan untuk memberikan fatwa terkait tentang masalah warisan ini. Ketika dia salah dalam memberikan fatwa ataupun dalam menentukan bagian, ini juga akan mempengaruhi kepada hak orang lain. Sebagaimana tadi, boleh jadi dia mengharamkan hak kepada ahli waris yang berhak, ataupun dia memberikan hak kepada orang yang tidak berhak.
Ada juga yang mengatakan dalam kasus tadi, oh nyoh hana merempak saudara, hana yang merempak wali so paman katanya. Ini salah juga. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT harus kita runutkan, harus kita ketahui bersama mana yang lebih berhak, mana yang tidak, mana yang tidak berhak. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dari kasus yang kita sebutkan tadi, tinggal kita inventarisir mana-mana harta yang ditinggalkan oleh almarhum yang miliknya secara sempurna. Ya. Berarti kalau ada milik bersama, kalau ada saham bersama dengan orang lain, maka ini harus dipilah di awal. Karena yang dimaksud dengan at-tirkah ataupun harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh almarhum dengan syarat miliknya secara sempurna. Ya. Oh, kalau ada harta saharkat, ada harta gunung gini, ataupun ada harta bersama, ini dipisah di awal. Ya. Katakanlah ada harta bersama, penghasilan yang mereka dapat setelah perkawinan, contoh ada nilainya misalkan 500 juta. Berarti harus dipilah mana yang menjadi hak bagian untuk suami, mana yang menjadi hak bagian untuk istri daripada harta bersama tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam kita yang menjadi rujukan yang dipakai di mahkamah ataupun di pengadilan agama, itu dalam hal harta bersama itu dibagi 50%, 50%. Kasih 50% untuk suami, 50% untuk istri. Nah, 50% yang menjadi hak milik almarhum suami ditambah dengan harta bawaannya. Apa itu harta bawaan? Harta yang didapat sebelum menikah ataupun yang didapat dari warisan orang tua daripada almarhum. Misalkan suami tersebut sebelum meninggal dunia, dia pernah mendapatkan warisan dari orang tuanya, ayah suami. Ya. Jadi harta itu walaupun didapat setelah perkawinan, itu dikategorikan sebagai harta bawaan almarhum. Begitu juga yang didapatkan daripada hadiah, hibah dan lain sebagainya, itu dikategorikan sebagai harta bawaan. Berarti yang menjadi harta peninggalan daripada almarhum itu adalah setengah daripada harta bersama tadi. Katakanlah tadi harta bersama 500 juta, berarti 250. Berarti 250 menjadi hak milik suami, ditambah dengan harta bawaan suami. Setelah ditaksir harta bawaan, katakanlah ada nilai 150 misalkan, misal. Berarti total harta peninggalan almarhum adalah 250 tambah 150. Ya. Berarti totalnya adalah 400 juta. Ya. Ini dikategorikan ataupun inilah yang dikenal dengan istilah at-tarikah ataupun at-tirkah. Segala sesuatu dimiliki oleh almarhum miliknya secara sempurna. Berarti kita harus sudah tahu ini adalah milik sempurna daripada almarhum. Nah, setelah itu daripada harta yang benar-benar milik almarhum ini tidak langsung juga difaraidkan kepada para ahli waris. Ada kewajiban-kewajiban sebelum harta itu dibagikan untuk para ahli waris. Apa kewajibannya? Termasuk untuk biaya pemakaman almarhum kalau tidak ada yang tanggung. Kemudian yang kedua untuk melunasi hutang-hutang almarhum, baik hutang berkaitan dengan hak Allah ataupun hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Apa itu hutang berkaitan dengan hak Allah? Sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, termasuk di sana nazar yang belum dilaksanakan. Ketika seseorang pernah bernazar, misalkan kalau waktu dia sakit lalu dia bernazar, ya Allah, kalau saya sembuh nanti, saya ada rezeki ini ya Allah, saya akan sumbang 5 juta untuk pembangunan masjid. Kalau saya sembuh, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Ya. Nah, kalau ketika dia sudah sembuh tadi, belum sempat dikeluarkan, dilaksanakan nazarnya, kemudian dia meninggal dunia, maka ini dianggap hutang berkaitan dengan hak Allah. Ataupun zakat yang belum dikeluarkan, ini juga dianggap hutang berkaitan dengan hak Allah, maka ini selesaikan dulu. Dan yang kedua ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia, ini juga selesaikan dulu. Ya. Nah, kalau dua kewajiban tadi telah dilaksanakan tadi, untuk biaya pemakaman almarhum dan yang kedua adalah untuk
melunasi hutang-hutang almarhum. Nanti kewajiban yang ketiga, menjalankan wasiat almarhum. Misal sebelum meninggal ada seseorang, dia mengatakan dia berwasiat, nanti kalau ayah meninggal, kalau emak meninggal, itu rumah yang dekat masjid kasih buat masjid ya. Ataupun ini kasih satu petak tanah ini kasih buat anak angkatnya, kasih buat anak tirinya, itu boleh. Karena secara aturan wasiat itu pada dasarnya enggak boleh diberikan untuk ahli waris. Secara sunnahnya wasiat itu diberikan untuk selain ahli waris. Untuk anak angkat boleh, karena anak angkat itu bukan termasuk ahli waris, kecuali kalau yang diangkat itu yang masih ada hubungan darah ya. Ini misalkan yang nggak ada hubungan darah ya, maka anak angkat itu bukan termasuk ahli waris. Ataupun anak tiri, ataupun anak bawaan daripada istrinya, ataupun anak bawaan daripada suami. Misalkan kalau tadi contoh suami meninggal dunia, sebelum meninggal dunia dia menikah dengan istrinya yang status istrinya itu adalah janda yang sudah ada anak daripada suaminya yang dulu. Nah, jadi ketika menikah ini istrinya ini ada anak bawaan. Nah, ketika meninggal suaminya ini, apakah anak bawaan tadi dapat hak secara warisan? Maka dalam kasus ini tidak ada hak. Kenapa tidak ada hak? Karena tidak ada hubungan darah. Karena itu adalah anak bawaan ya. Kecuali kalau ibunya meninggal dunia, itu anak kandungnya ya. Jadi yang ada mereka berhubungan ataupun si suami ini yang ada hubungan menikah, hubungan pernikahan dengan ibu daripada anak-anak ini saja ya. Sehingga untuk anak bawaan tadi boleh diberikan secara wasiat ya. Dan juga dalam pemberian wasiat ini enggak boleh seluruh harta ya. Kadang-kadang ada orang yang sudah merawat anak angkat dari kecil sampai orang tua angkatnya ini sudah tua, dirawat oleh anak angkatnya ini. Ini juga banyak kita temukan kasus di masyarakat. Lalu oleh orang tua angkat ini oleh orang tua angkatnya ini ingin kasih semua harta buat anak tersebut dengan alasan dia sudah rawat saya. Jadi dalam hal ini boleh nggak dikasih semua harta? Maka secara aturan fikih ini tidak boleh. Batasan maksimal dalam pemberian wasiat itu adalah 1/3. Kecuali wasiat ini disepakati oleh semua ahli waris. Kalau melebihi daripada 1/3, misalkan ahli warisnya mengatakan, oh nggak apa-apa, kami juga ada harta sedikit, ada harta lah ya. Nah baca-baca sampo harta, alhamdulillah. Ini orang pucuk ke anak angkatnya malu. Nah, itu boleh atas dasar kesepakatan tadi. Kalau melebihi daripada 1/3. Tapi kalau pas 1/3 ataupun kurang daripada 1/3, itu enggak mesti minta izin kepada ahli waris. Itu harus dijalankan oleh ahli waris yang lain ya. Kalau tidak dijalankan, maka berdosalah orang yang merubah wasiat tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 180, "Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna." Jadi barang siapa yang merubah wasiat setelah dia mendengarkan wasiat tersebut, maka berdosalah bagi orang-orang yang merubah wasiat tersebut. Dengan catatan wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kalau kewajiban tadi telah dilaksanakan, maka langkah terakhir adalah baru pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak. Dalam kasus yang kita sebutkan tadi, yang berhak di sana ada hak istri sebesar 1/4 karena almarhum enggak ada keturunan. Sisanya itu menjadi hak saudara dan saudari kandung ya. Tadi ada 3 saudara perempuan kandung dan ada 2 saudara laki-laki kandung. Jadi dari harta sisa setelah diberikan untuk istri daripada almarhum, itu mereka dibagi 7
karena setiap saudara laki-laki ngambil dua bagian, perempuan ada 3 orang, satu bagian, jadi totalnya semua adalah 7 bagian. Sedangkan paman dalam kasus yang disebutkan tadi terhalang dengan saudara laki-laki, ya, dan saudara laki-laki kandung dari almarhum. Ini jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Dan juga ini pengembangan dari kasus ini, ada juga kasus yang lain. Kalau ceritanya tadi nggak ada anak, tapi dalam kasus ini ada anak, tapi anaknya perempuan saja. Jadi almarhum meninggal dunia meninggalkan seorang istri, ada 1 anak perempuan dan ada saudari perempuan kandung dan juga ada paman. Jadi cewek semua ahli warisnya, kecuali tambah ada paman 1 orang. Ada istri, ada anak perempuan, ada saudari perempuan kandung, ada adik perempuan daripada almarhum, dan ada paman. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sering permasalahan ini jadi keliru nih, ya, dalam memutuskan perkara tersebut, sehingga ada yang mengatakan oh yang berhak itu adalah istri, anak perempuan, kemudian wali, paman, sedangkan saudari perempuan nggak dapat karena dia perempuan dan sebagainya. Maka kalau ada yang memutuskan perkara seperti itu, ini termasuk keputusan yang salah, ya, keliru dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris. Di dalam kasus ini secara hak jemaah yang dimuliakan Allah SWT, istri tadi berhak dapat bagian 1/8 karena almarhum ada keturunan 1 anak perempuan berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Untuk seorang anak perempuan semata wayang, dia mendapatkan porsi bagian 1/2 sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau almarhum hanya punya seorang anak perempuan semata wayang dan tidak ada anak laki-laki, maka dia dapat bagian setengah. Kemudian untuk saudari perempuan kandung, adik kandung daripada almarhum yang perempuan, dia mendapatkan asabah ma'al ghairi namanya. Dia mendapatkan sisa. Nah, kenapa enggak paman dapat sisa? Kenapa saudari kandung ini dapat sisa? Bahkan dalam kasus ini, paman ini terhalang dengan saudari perempuan kandung. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ij'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah saudari perempuan kandung ketika berjumpa dengan keturunan perempuan saja sebagai asabah. Sehingga dalam pembagian asabah itu ada 3 macam. Ada asabah binafsi, ada asabah bil ghairi, dan ada asabah ma'al ghairi. Kalau asabah binafsi itu adalah yang karena hubungan ketika ditarik garis hubungan dengan almarhum tidak diselingi oleh perempuan, dan dia sendiri dapat bagian porsi asabah karena dia bukan termasuk ashabul furud, ahli waris yang dapat bagian tertentu. Yang kedua, asabah bil ghairi, ketika berpasang-pasangan, sebagai contoh di awal tadi, ada saudara laki-laki dan saudari perempuan, ini berlaku kaedah 2:1. Dan ada asabah ma'al ghairi, yang dapatnya ini adalah saudari perempuan kandung ketika bersama dengan keturunan perempuan saja. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, dalam kasus yang kita sebutkan ini, paman walaupun dia hanya laki-laki satu-satunya katakanlah dari ahli waris yang ditinggalkan, ini tidak dapat, dan dia terhalang dengan saudari perempuan kandung yang bagian dia asabah ma'al ghairi. Karena ketika saudari perempuan kandung posisinya asabah ma'al ghairi, maka kekuatan menghalangnya sama seperti saudara laki-laki kandung. Dia menghalang apa-apa yang dihalang oleh saudara laki-laki kandung, termasuk dalam kasus ini paman, ya. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kadang-kadang orang memutuskan sesuai dengan pemahaman umum saja. Oh, nyona saudara ina dan na pamannya, wali kan paman, sehingga wali dapat, yang perempuan ini nggak dapat. Ini nggak boleh. Kita memutuskan sebuah perkara dengan hawa nafsu kita nggak boleh. Paling tidak ada referensi yang kita dapatkan, ada rujukan yang kita menjadi pegangan.
Ini apa rujukannya? Ini kenapa seperti ini? Kenapa saudari perempuan kandung dapat usabah ma'al ghairi? Nah, karena ada ketentuannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui tentang ilmu. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum kita beramal. Apalagi dalam permasalahan warisan ini kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai karena kita ingin mendapatkan harta yang banyak dan kita halalkan segala cara dan kita kedepankan dengan hawa nafsu, lalu kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta itu. Kadang-kadang ada dibenturkan nih, ini pendapat Tengku A dengan pendapat Tengku B. Pendapat Tengku nyo kamu lagi nyo Ustaz. Okey, kita lihat referensinya. Kita lihat rujukannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT agar tidak keliru. Karena sekali lagi bicara tentang masalah warisan, kita bicara tentang masalah hak, dan semua harta yang kita dapatkan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harta yang kita dapatkan ini mampu kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti, dan mudah-mudahan kita tidak pernah dalam hal ini menzalimi hak orang lain, karena pada dasarnya ketika kita menzalimi hak orang lain itu berarti kita telah melakukan beberapa kesalahan-kesalahan, bahkan dosa besar. Bahkan ancamannya disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-14, orang yang melampaui batas dengan memakan hak orang lain, berarti dia yang pertama dia akan masuk ke dalam api neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Mudah-mudahan kita bisa terhindar daripada sifat-sifat kezaliman tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli